Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menal Bohri dengan nomor NPM 1012143. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen kualitas produk atau manajemen mutu. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen operasi. Selanjutnya, apa itu manajemen mutu atau kualitas? Oke, pengertian kualitas sendiri ialah kesesuaian suatu produk dengan harapan pelanggan atau suatu harapan pelanggan terhadap produk tersebut, sehingga produk yang dipakai bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, bahkan lebih daripada yang diharapkan pelanggan, sehingga pelanggan menjadi puas terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Seperti itu. Terus apa saja dampak positif dari adanya kualitas atau mutu? Yang pertama, penurunan biaya produksi. Jadi kalau kita mempunyai kualitas atau standar mutu yang baik, maka biaya produksi bisa menjadi turun karena kita sudah mempunyai SOP atau mempunyai standar produk yang kita jual, sehingga dalam proses produksi terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya kecacatan produk, sehingga kalau ada cacat otomatis kita bakal memproduksi barang yang sama dengan tambahan biaya. Selanjutnya ialah peningkatan pendapatan. Nah, jadi kalau barang atau kualitas yang kita jual ini bagus, otomatis pelanggan pun akan memberitahukan kepada teman, mungkin saudara, mungkin terus ya yang orang terdekatnya, sehingga orang lain juga akan ikut membeli produk atau jasa yang kita jual. Seperti itu. Maka dari sana timbullah peningkatan pendapatan. Selanjutnya ialah jenis-jenis pelanggan dan contohnya, beserta contohnya. Sebelum mengenal jenis pelanggan, kita harus tahu dulu terlebih dahulu atau definisi dari pelanggan. Pelanggan adalah seseorang, kelompok tertentu, instansi, organisasi yang membeli, mengkonsumsi, menerima atau menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan utama dari perusahaan komersial adalah untuk menarik pelanggan dan mendorongnya untuk kembali membeli produk yang sama, sehingga akhirnya menjadi pelanggan setia. Seperti itu. Nah, dapat dikatakan juga pelanggan adalah sosok yang memiliki perhatian penuh terhadap produk yang dimiliki perusahaan. Jadi dengan demikian mendapatkan dan kepercayaan pelanggan tentu menjadi hal yang baik atau hal yang sangat perlu untuk perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ialah jenis-jenis pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan sendiri. Dapat berupa agen, lembaga, atau organisasi yang mendistribusikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Contoh pelanggan internal ialah seperti distributor. Nah, ini distributornya masih internal. Karena pelanggan internal itu membeli barang untuk dijual kembali, seperti itu. Yang selanjutnya agen resmi. Selanjutnya produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai lebih terhadap barang yang dijualnya. Yang selanjutnya adalah pelanggan eksternal. Jadi pelanggan eksternal adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan secara langsung untuk diri sendiri atau untuk pelanggan. Pelanggan eksternal juga bisa dikatakan sebagai pelanggan akhir. Contohnya ibu rumah tangga yang belanja bulanan untuk keperluan rumahnya. Nah, itu disebut pelanggan eksternal karena untuk keperluan pribadi, dan itu dikatakan sebagai pelanggan akhir. Seperti itu. Selanjutnya ada reaksi berantai Deming. Yang pertama, perbaikan kualitas yang benar. Berarti produk atau barang yang kita jual ini kualitasnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Yang selanjutnya ialah reduksi biaya. Terus
peningkatan produktivitas. Jadi setelah tahap sebelumnya akhirnya produktivitas meningkat seperti itu. Terus kita harus mempunyai harga yang kompetitif, bisa bersaing dengan orang lain dengan lebih mengunggulkan produk kita dibanding orang lain. Walaupun harganya sama mungkin, tapi kita harus memberi keunggulan yang lebih. Selanjutnya, perluasan pasar. Selanjut, tetap dalam bisnis. Selanjutnya lagi, peningkatan kesempatan kerja. Nah ini, jadi semakin bagus mungkin ya kesempatan kerja kalau bisa dibuka untuk orang lain seperti itu. Yang selanjutnya ialah peningkatan ROI atau return of investment. Jadi peningkatan terhadap investasi. Mungkin ini bisa saja menarik investor seperti itu. Selanjutnya ada mengenai komponen kualitas. Jadi komponen kualitas itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada pengendalian kualitas. Jadi pada manajemen mutu yaitu sebuah proses di mana identitas atau organisasi meninjau kualitas dari semua unsur yang terlibat dengan proses produksi. Misalkan dari awal barang masuk, proses produksinya, terus diawasi, kualitasnya diawasi, dikendalikan sehingga jauh dari terhindar dari kecacatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ialah jaminan kualitas. Jadi komponen ini salah satunya adalah jaminan kualitas sendiri adalah untuk mencegah kesalahan atau cacat. Jadi kalau ada kecacatan atau bisa kita jamin dengan kualitas, misalkan dengan adanya garansi seperti itu. Kalau ada garansi kan pasti orang-orang yakin kalau membeli barang tersebut. Misalkan kita membeli lampu mungkin garansi 1 tahun, ternyata 5 bulan dipakai lampunya itu mati seperti itu. Nah karena adanya jaminan kualitas, kita dapat garansi bisa ditukar kembali dengan yang baru seperti itu. Selanjutnya perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas yang selalu berubah seperti selera pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas secara berkala agar dapat memuaskan pelanggan. Jadi yang selanjutnya adalah memperbaiki kualitasnya. Misalkan kita melakukan kuesioner mungkin ya, terus melakukan pengujian secara berkala kepada pelanggan sehingga apa yang diinginkan oleh mereka dapat terpenuhi seperti itu. Selanjutnya, pentingnya kualitas untuk keselamatan pengguna produk. Jadi produk memiliki arti penting bagi perusahaan. Karena tanpa adanya produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan membeli produk kalau merasa cocoknya. Jadi makanya di sini produk itu sangatlah penting, sangat perlu ya, karena kalau tidak ada produk, perusahaan mau menjual apa? Dan pelanggan pun akan membeli produk apabila ia telah cocok terhadap produk tersebut. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha terhadap kualitas atau barang yang nanti akan dijual. Yang pertama harus durabilitas atau memiliki daya tahan produk. Terkait dengan kualitas produk, dengan durabilitas adalah ketahanan yang dimiliki produk ketika digunakan. Semakin masa penggunaannya lama, jadi semakin baik. Sadar atau tidak sadar, orang-orang atau pelanggan akan menyukai produk yang memiliki daya tahan yang lama walaupun nilai jualnya mungkin mahal seperti itu. Tapi orang-orang cenderung akan suka terhadap barang yang digunakan memiliki daya tahan yang lama seperti itu. Yang selanjutnya reliabilitas atau keandalan produk. Nah, selain daya tahan yang lama, yang bagus, yang kuat, keandalan produk juga harus dapat diandalkan. Seperti halnya kita membeli penggorengan. Namun ketika digoreng, kita menggoreng, ternyata masakannya tersebut matang sebagian, yang bawahnya matang, yang atasnya tidak, seperti itu. Ataupun kita memasak nasi, yang bawahnya matang, sedangkan yang di atas belum matang, seperti itu. Jadi produk yang dijual itu harus dapat diandalkan. Yang selanjutnya kemudahan pengoperasian produk. Nah, dari sini juga produk dapat dikatakan berkualitas bisa saja dalam pengoperasiannya yang mudah ataupun sulit. Kalau pengoperasiannya daya tahannya sudah kuat, barangnya dapat diandalkan, namun dalam pengoperasiannya susah,
kualitas ini juga dapat mungkin turunnya sedikit seperti itu. Selanjutnya ialah reparasi atau perbaikan produk. Nah, walaupun mungkin kita sudah merencanakan apa saja yang dapat terjadi pada produk kita, mungkin bahkan di luar yang kita prediksi, kita juga harus mempunyai semacam reparasi atau perbaikan produk. Mungkin produk yang kita gunakan di tengah-tengah rusak ataupun mati komponennya seperti itu, maka dari sini kita harus menyediakan namanya spare part seperti itu, dijual terpisah. Jadi orang-orang tuh dapat memperbaiki barang yang digunakannya seperti itu. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Mungkin kalau ada salah kritikan atau masukan boleh komentar di video ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.